Sebab niat dia bukan nak membalas. Dia dah tengok pun dalam catatan rupanya ya Allah inilah yang mesti berlaku hari ini. Tapi dalam perintahmu aku disuruh kejar dia. Ini makamku yang terbaik bagi makamku. Di atasnya ada lagi hamba Allah khawasul khawas. Mana itu? Dah ditipu orang dia. Dia tak nak lapor petugas pun supaya jangan dikejar. Orang ini salah? Tak salah. Kenapa bisa begini tindakan dia? Kerana dia tengok betapa kecilnya perbuatan orang itu. Lebih perlu lagi yang besar diurusi. Apa yang besar? Menambah amalku, mengistighfarkan diriku, menambah ilmuku. Ini jauh lebih besar. Ini maqam khawas. Serupa macam ikan dalam akuarium. Kita yang menonton ikan dalam akuarium di rumah, kita di luar, takkan tahu kita rasa akuarium di dalam ikan dalam akuarium. Begitu juga ikan dalam akuarium menonton tuannya jalan sana jalan sini, takkan tahu dia rasa macam mana hidup di rumah mewah tuan. Sebab walaupun sama-sama hidup di situ, dia ada di dalam akuarium. Orang awam hendak merasakan apa yang di khawas dan boleh. Kalau nak beramal, bermunajat pada Allah, ya Allah, naikkan aku di maqam arifin, orang yang rida kalaupun disakiti. Jangan pening kepala, macam mana Ustaz dah disakiti rida. Orang namanya bukan maqam kita. Ya, macam mana lagi dia cakap. Jadi jangan dipaksakan duduk di tempat yang bukan tempat kita. Pening kepala. Allah dah sediakan. Yang mana yang disediakan Allah yang mampu kita? Dicuri orang harta kita, kejar dia. Tapi niatnya bukan supaya terpuruk, supaya terbalas, supaya terhina dia. Tak. Niatnya memang engkau bolehkan aku ya Allah mengejar. Kejar. Ibadat. Tapi nampak kita besok seseorang dicuri orang hartanya, tak, dia kejar. Padahal mampu dia mengejar. Jangan bingung. Ada lagi maqam khawas. Mereka boleh tahu rasa yang kita alami, tapi kita tak tahu rasa yang mereka alami. Macam orang anak muda dengan orang yang dah nikah ni. Macam mana pun hebatnya orang anak muda membicarakan rumah tangga, taklah sehebat orang yang dah berumah tangga. Dengan kata lain, orang berumah tangga tahu persis dia merasakan apa yang dirasakan lajang. Tapi orang lajang tak semua dia tahu apa yang dirasakan orang tua yang berumah tangga. Ini perbandingan. Dengan kata lain, kedua-duanya sama-sama kita berjalan, sama-sama berjalan. Baik, terima kasih. Habis. Kita tutupkan ini bab ini ya. Kesimpulannya pada bab ini, wal yakthur min hamdihi wa thana'i 'alaihi fi yasrihi wa 'asrihi. Terakhir, mari kita membuat arena pelatihan di dalam hati masing-masing. Itu puncak, itu kemuncak ridha ya. Melatih ridha itu kita akhirnya, yang terakhirnya, yang kelima ini. Buatlah arena pelatihan di dalam hati masing-masing. Ini langkah terakhir, langkah kelima. Apalah yang dibuat di dalam lapangan itu? Banyakkan memuji Allah. Pasal itulah ada tasbih. Dibawa-bawa orang tasbih. Buat apa dibawa? Supaya terpanggil hati ini.
supaya terikat hati. Kalau dah ada di tangan, itu paling tidak terikat hati tau. Tak percaya cuba. Seminggu cuba jangan lepaskan tasbih. Pasti jumlah bacaan tasbih kita bertambah. Ini salah satu ikhtiar. Hendaklah banyak-banyak memuji Allah. Pertama yang kita puji pemberiannya yang kita suka. Yang kedua yang kita puji dihindarkannya kita dari beberapa macam bentuk yang kita tak suka. Orang sakit kita tak sakit. Orang jatuh usaha kita tak jatuh usaha kita. Orang begini kita tidak. Cari, kumpul sehingga nampak kebesarannya, kasih sayang kepada kita. Putarlah tasbih di atas itu. Cari kebesaran Allah, kemurahannya yang dah dibagikan yang khusus ke kita. Kemudian putarlah tasbih, bertasbihlah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menyebutnya bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Semua yang ada di langit di bumi itu kayu, batu, burung, ikan, bulan, semua bertasbih. Kenapa mereka bertasbih? Sebab apa? Sebab mereka memuji atas kemurahan Allah, memberikan kehidupan, kemudahan dalam hidup. Itu tugas makhluk. Siapa yang mengikuti itu, maka dia naik di antara makhluk-makhluk. Kenapa? Karena kita memang sebaik-baik makhluk daripada semua makhluk Allah yang ada di dunia. Jadi yang keempat, mari kita tutup bab lima ini. Kalau dapat kita menjalankannya 5 tangga utama, insya-Allah Rasulullah bersabda, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Pendek hadis, tolong catat. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Saya ulang sekali lagi. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Artinya menetapi beristiqamah di atas satu saja amalan itu jauh lebih dahsyat, lebih tajam, lebih hebat daripada sejuta amalan yang kita pelajari dan kita dah amalkan tapi tidak menetap. Faham tak maksudnya? Satu amalan yang kita tahu dan kita pegang gigit dengan geraham dalam keadaan apapun, tak dihentikan, tak diistirahatkan, dia terus, itu jauh lebih tajam, lebih besar manfaatnya, lebih nampak kekeramatannya baik di dunia maupun di akhirat daripada 1000 amalan yang kita